العظيم ثم هدانا وأسأل السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan nikmat Allah kita masih dapat berkumpul kembali di Mushola An-Nur. Seperti biasa setiap Ahad malam kita akan menjalankan tafsir. Insyaallah malam ini kita melanjutkan tafsir kemarin, yaitu masih menceritakan surat At-Tin. Mudah-mudahan hadir kita di sini menjualkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, selesai kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang punya masalah semoga Allah kasih solusi yang terbaik, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan Rasulullah Fatimah. Amin. Salam salam kecilkan salam pada itu Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan salat yang senantiasa kita panjatkan itu akan menjadi syafaat dari kiamat yang akan datang. Bapak sekalian, sebelumnya sama-sama kita baca Fatihah dan harapan dan doa mudah-mudahan apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila khusus yang berdoa, saya lagi ada masalah, mohon doa Bapak, mudah-mudahan masalah itu selesai. Selesai masalahnya. Mudah-mudahan apapun yang diniatkan teman sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah al-Hadi wa al-Muslimin al-Solihat. Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kemarin kita sudah bahas At-Tin ayat 1-3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Pada ayat kemarin kita sudah bahas bahwa Allah telah bersumpah dengan 4 objek atau tentang Allah bersumpah dengan 4 makhluknya, 4 objek. Sumpah itu biasa dikeluarkan oleh orang-orang pertama untuk meyakinkan, gitu kan? Yang kedua untuk menguatkan, yang ketiga untuk mematahkan. Jadi orang itu kan kadang-kadang kalau kita nggak sumpah nggak percaya deh. Lu mau di mana? Bocorkan, benar bersumpah belum? Bocorkan. Nah kalau sudah kata sumpah, itu berarti dia untuk menguatkan, ya. Kemudian sumpah juga orang-orang yang memang sudah paham tentang sumpah, apalagi kalau sudah menggunakan huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf yang digunakan untuk bersumpah. Orang yang menggunakan huruf qasam ada 3 huruf, ada waw, ba, dan ta. Orang yang mengucapkan bersumpah dengan nama wallahi, bisa wallahi, tallahi, billahi, sama tuh 3. Artinya demi Allah. Orang yang berani bersumpah dengan menggunakan nama Allah, huruf qasam tadi, wallahi atau tallahi, billahi, tapi sumpahnya itu palsu, maka dia akan kena kifarat. Kifarat 3 hari puasa. Misalkan karena sebenarnya ada orang tuanya suka dipercaya sumpah demi Allah, nah hati-hati. Hati-hati orang yang berani menggunakan kata sumpah demi Allah, maka dia akan kena kifarat kalau sumpahnya ternyata dusta. Wallahi, tallahi, billahi. Makanya kalau sebisa mungkin hindari sumpah-sumpah seperti itu. Ya, hindari. Kenapa? Karena kalau kita sudah bersumpah dengan demikian, terus kita tidak mendustakan sumpah kita, maka kita misalnya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sudah membawa Allah untuk sesuatu yang bohong. Gitu kan, misalkan dia nyuruh ini, tapi ngomongin kata benar, sumpah sama Allah, bukan gue yang nyolong. Ternyata dia nyolong, itu benar. Karena dia membawa menjadikan membawa Allah untuk perbuatan nggak benarnya, buat bohongnya. Makanya hati-hati. Ya. Bisa mungkin hindari kata sumpah. Ya Wallahi, tallahi, billahi, atau minta Allah ya. Nah, pada ayat yang kemarin sudah sumpah. Apa isi sumpahnya? Gitu kan? Sumpahnya apa? Nah, baru ini dibahas.
Isi sumpahnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Salah, lagi laqad, lamnya ditakkid. Laqad khalaqnal insana, sungguh telah aku ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang apa itu? Baik, sempurnanya. Baik, teman-teman sekalian, di sini Allah lagi-lagi menegaskan kata laqad itu beneran tuh. Lah itu sakit membuatkan. La yumbajanna, kita ubah itu. La yumbajanna fil utama. Pasti gitu kan. Pasti akan dilemparkan ke utama. Ini laqad, maka pasti sungguh khalaqna. Khalaqna itu asal kata khalaqa, menciptakan. Nah itu lebih nahnu, jadi kami. Nah Al-Quran Allah menggunakan kata nahnu. Kata nahnu itu artinya kami atau kita. Ini ada dua pendapat ulama tafsir. Ada yang mengatakan bahwa khalaqna, Allah menggunakan lebih nahnu itu untuk menunjukkan keistimewaan atau kemuliaan. Sama kayak kita itu kalau orang-orang misalkan kami gitu kan. Kami sebagai presiden pada saya, tapi untuk menggunakan kata-kata kami itu menunjukkan kehormatan dan kewibawaan serta kagum seorang. Maka ngomong teman-teman rumah kami atau rumah kita dong. Itu biasanya padahal kita tahu sendiri, tapi menggunakan kata kita itu menunjukkan apa namanya kesopanannya, kehormatan seseorang. Itu yang pertama, Allah menggunakan kata kehormatan. Sebenarnya yang menciptakan itu Allah sendiri. Allah sendiri. Cuma Allah menggunakan kata kami untuk menunjukkan rasa hormat. Allah sedang menunjukkan rasa hormat pada dirinya sendiri, mengagungkan dirinya sendiri. Yang kedua, menggunakan kata na atau dhamir nahnu, artinya dalam penciptaan itu Allah melibatkan makhluknya sebagai perantara. Sebagai perantara. Dalam hal ini kata khalaqal insan, menciptakan manusia, Allah melibatkan pasangan laki dan perempuan. Nah, maka menggunakan kata nah, kata kami. Kenapa? Karena Allah melibatkan makhluknya. Allah nggak sendiri. Menggunakan sama dengan ketika Allah berfirman, Inna anzalna wa nazzalna ma'a, dan kami turunkan rizki dari langit. Kan gitu kan? Tidak hanya hal hujan. Pada prosesnya Allah itu melibatkan makhluk lain. Bukan berarti Allah nggak mampu ngasih inspirasi dari langit langsung kasih uang ke kita. Bisa. Tapi pada prosesnya Allah melibatkan makhluknya. Dia bekerja, ada melibatkan atasannya, melibatkan bosnya. Maka gunakan kata rozak. Kami memberikan rezeki. Sebenarnya pada hakikatnya semua rezeki dari Allah. Orang-orang manusia hanya sebagai perantara saja. Nah, sama dalam ayat ini, laqad khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia. Tapi melibatkan yang lain, ada suami istri. Al-insan, insan itu manusia. Fi ahsani taqwim. Hasan ini asal kata hasanah. Asal kata hasanah. Kalau ditafsir jadi ahsana, terbaik. Jadi ahsani ini artinya yang paling baik, paling bagus. Takwim. Jadi takwim artinya apa? Sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Jadi takwim itu asal kata koma, kiamat. Artinya apa? Artinya sempurna. Sama ketika Allah memerintahkan dalam Al-Quran, aqimus sholat, artinya kerjakanlah sholat dengan sempurna. Berarti bukan cuma sekedar apa sujud, ruku dan apa asal-asalan. Kata aqimus sholat berarti harus disempurnakan tuh syaratnya, rukunnya, dipenuhi. Itu namanya aqimus sholat. Allah perintahkan aqimus sholat berarti sholatnya itu harus berdasarkan syarat dan rukun, nggak asal-asalan. Nah, makanya banyak orang yang tidak aqimus sholat, tapi amilus sholat, mengerjakan sholat, sekedar sholat.